Hari ini kita kedatangan anak muda yang luar biasa, ya. Di usia yang belum genap 30, beliau di KK Indonesia sudah mencapai banyak sekali prestasi yang luar biasa. Siapa beliau? Ayo kita lihat, ya. Bapak Henry Vino. Gimana Pak Henry Vino? Hebat, luar biasa dong. Oke, pasti. aku panggilnya Pak Vino aja ya. Ya, Oke, Pak Vino ini bonus bulanannya sudah mencapai 20 kali UMR. ups. Ya, sudah Bocor langsung ya. Sudah bayar pajak ya? Oke, jadi aman. Kemudian travel ke KK dengan KK sudah berapa negara? Saya sama Keke mungkin 10 sampai 11 negara ya udah. Mana aja sih? Dubai. Oke, Dubai. Dubai, lalu Turki ya kan. Turki. Lalu Jepang kemarin barusan pulang nih Jepang. Oke, woi ya benar. Ya kan. Lalu Singapura, Malaysia, Bangkok beberapa kali. Oke, Bangkok berapa kali? Terus lalu mana lagi sampai saya lupa loh. Nanti akan ke Singapura lagi kayaknya. Ini ke Singapura lagi. KL lagi kayaknya. KL lagi juga, waduh. Dipaksa jalan-jalan terus. Dipaksa jalan-jalan. Tahun bisa 3 sampai 4 kali. Wah, kalau kita hitung-hitung total 10 negara kalau pakai biaya sendiri udah habis berapa tuh? Waduh. Nggak rela ngeluarinnya kalau uang Itu sendiri. ya, tapi sama Keke gratis ya. Sama Keke luar biasa banget. Dan hebatnya adalah Anda berangkat bukan sendiri. Yang saya tahu Anda berangkat dengan tim. Yes. Kalau nggak salah Jepang kali ini berangkat dengan 10 orang. Betul. Oke, kemudian Turki. Turki kemarin berapa? 35 ya. Oke, lalu nanti Singapura sekitar 32. strateginya apa sih? Rahasianya apa sih? Kok bisa kayaknya kadang-kadang kan orang mau sendiri aja susah. Anda bukan sendiri loh, Anda ajak tim. Ya. Apa strateginya? Biar kita sharing-sharing di sini. Gini, setiap orang saya merasa setiap orang pasti punya impian namanya. Oke. Ya kan? Oke. Impian itulah yang kita harus tahu setiap orang itu hot button-nya apa. Oke. Hot button-nya apa? Ya. Kalau anak muda mungkin dia pingin untuk orang tuanya. Biasanya gitu. Oke, Ya kan? ya. Orang tuanya sama-sama bisa keluar negeri sama-sama. Kayaknya Anda juga ajak orang tua. Ya, saya ajak orang tua karena ya contoh dong. Saya ngajarin orang untuk ayo berbakti sama orang tua, ayo ajak orang tua keluar negeri, tapi saya nggak ajak orang tua kan nggak mungkin, ya kan? Oke, ya. Saya harus ajak orang tua hebat. saya untuk bisa jadi contoh gitu Jadi kan. contoh. Nah, Oke, terus lalu? nah mereka punya impian yang sama akhirnya. Jadi dari mereka punya impian bahwa oke, keluar negeri itu seperti apa ya? Seperti lifestyle sudah gitu. Sudah lifestyle. Lifestyle. Wow, di tim Anda jadi lifestyle. Wih, hebat Lifestyle. sekali. Karena setiap kita keluar negeri itu bukan cuma sekedar kita senang-senang ketawa-ketawa, bukan, tapi di sana kita akan dapat pembelajaran yang sesungguhnya. Di sana ya. Yes. Di tim Anda sudah ada yang berhasil Ya. ngajak orang tua jalan-jalan bersama KK seperti Anda. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ini sekitar 5 sampai 6 orang. Wow. Hampir Berarti rutin Anda, ya. berarti Anda sudah memberikan contoh yang baik sekali untuk mereka ya. Ya, Oke. puji Tuhan. Oke. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Tapi dengan prestasi Anda yang luar biasa ini, saya dengar-dengar mitra Anda, jaringan Anda tersebar di Indonesia. Di kota mana aja sih? Dari paling atas dulu ya, Medan Oh, ya. Medan, lalu Medan. Bengkulu, Ah, lalu Surabaya, Jakarta, Bandung, Pontianak, wow, Pangkalan Bun, Wow. lalu Makassar ya, Makassar. Bali, Ah, terus Nusa Tenggara juga, wow. Berarti ada Sumatera, Papua juga. Papua juga, Papua juga, Sumatera ada, yes, Jawa sudah pasti, Jawa, kemudian Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, betul, Papua. Papua. Oh, lengkap sudah ya. Apa sih tipsnya di usia yang belum genap 30 tapi sudah punya prestasi yang begitu luar biasa? Dari pribadi dulu nih. Sebelum di KK, Ya. ya, usaha apa? Atau ada kerja atau gimana? Mungkin bisa sharing. Jadi gini, saya waktu sebelum di KK itu, waktu kecil sih lebih tepatnya, Pak Yo. Saya waktu kecil, waktu kelas 3 SD, 4 SD, Ya. saya dididik sama mama saya, Hmm. ya kan. Kalau punya uang jajan harus pakai keringat sendiri, pakai usaha sendiri. Kalau Nah, mau uang jajan uang pakai jajan. keringat Ya, sendiri. supaya ada Oke. tambahan uang jajan. Dan Oke. waktu itu saya diajarkan punya impian juga, lucu kan. Jadi mama saya ajarkan saya punya impian bahwa saya waktu itu punya adik masih kecil. Oke. Saya mau punya impian mau beli dia dispenser. Wow. Beli untuk adik. Untuk adik biar bisa air panas buat bikin susu. Oh, berarti dari kecil Anda sudah jadi koko yang baik.
diajarkan oleh orang tua saya waktu itu. Nah, itu waktu itu wah, saya mikir kalau mau beli dispenser harganya sekian misalnya gitu kan. Harganya sekian, saya harus capai dalam waktu berapa bulan. Nah, berarti kan udah ada impian nih namanya, ada time range-nya, ada batas waktunya kapan. Terus jelas impiannya dispenser gitu kan. Nah, dari situ saya belajar. Saya ngumpulin uang dari hal yang kecil gitu. Jualin kartu nama waktu itu. Bayo. Jualin apa? Kartu nama. Kartu nama. Label nama. Jadi kalau ada buku yang stiker ya? Stiker. Oke. Gitu. Iya. Jadi saya ambil dari temannya ibu saya, temannya mama saya. Saya dikasih katalognya. Saya jualan di kelas. Waktu itu umur berapa ya? Kelas 3 SD lah. Itu saya jualan di kelas, saya tawarin tuh teriak-teriak di teman saya, label nama kalau mau tempel di buku biar bagus, ada stikernya, ada gambar-gambarnya, bisa pilih. Dari kecil udah suka jualan, karena impian. Saya bikin beliin dispenser adik saya waktu itu. Sesimpel itu. Selalu udah jualan, ternyata laku keras itu di sekolahan. Sampai gurunya tuh bingung gitu. Gurunya ngomong jangan jualan di kelas gitu. Kamu masih kecil, belajar dulu gitu kan. Tapi waktu itu saya wah, apa salahnya gitu kan kalau bisa bermanfaat juga, ini kan label namanya bisa dipakai sama semua kalangan gitu kan. Udah promosi, nah sampai tercapai mungkin 3 bulan 4 bulan bisa beli dispenser itu. Dan senangnya luar biasa karena wah saya apa ya berhasil gitu. I accept the challenge, saya ada tantangan, saya beli ini berhasil lah itu. Ternyata bisa ya gitu loh. Padahal untuk kecil nggak tahu ya itu namanya setting goal, itu ada dream segala macam. Nggak tahu sama sekali. Jadi yang namanya setting goal itu apa nggak tahu. Cuman taunya saya mau beli ini gitu lah. Itu ternyata dari bawah sadar itu udah kerekam mungkin. Dibawa sampai dewasa. Dibawa sampai kuliah dan sampai sekarang. Pernah usaha lain selain KK? Ada. Setelah itu waktu itu masuk kuliah, saya sempat jualan macam-macam lah, berbagai macam jenis, sampai di titik tertentu saya juga apa ya pernah ngalamin namanya bangkrut juga, pernah ngalamin namanya rugi besar-besaran. Habis berapa? Mungkin sampai puluhan juta. Waktu itu buat saya besar banget karena masih kuliah kan. Ya puluhan juta masing-masing ya. Beda-beda. Saya langsung buka-bukaan ya, tertipu money game waktu itu. Anda salah satu pemain waktu itu. Tapi udah bertobat. Sudah bertobat sekarang. Bertobat. Tertipu money game dan habis puluhan juta waktu itu, ya kan? Ikut seminar bayar, ikut acara bayar. Saya kaget, di KK semua gratis kan? Ikut pelatihan gratis, ya kan? Ikut seminar gratis, ikut ada apa namanya, ada acara acara manajer forum pun semua gratis. Jalan-jalan gratis, ya kan? Semuanya gratis. Kalau di situ semuanya bayar itu. Dan saya habis puluhan juta di sana gitu. Dan saya rugi waktu itu kan. Nah, dan setelah sampai di titik paling bawah saya itu, saya rugi. Saya sempat jualan gorengan. Gorengan apa? Waktu kuliah. Gorengan abang-abang mungkin. Jualan. Anda punya start? Bukan. Saya ambil dari ibu kantin. Jadi ibu kantin tuh kenal sama saya, deket gitu karena saya beli air, beli minum di sana, sering ngobrol sama ibunya. Terus lalu waktu itu ibu kantinnya ngomong, tolongin saya dong, saya ini lagi butuh uang gitu. Saya ngomong, tolongin gimana Bu? Saya juga butuh uang, saya ngomong gitu. Bukan cuma ini butuh uang, saya juga kelilit utang gitu loh. Saya juga banyak ruginya ini lagian. Nah, saya ngomong, oke, Ibu bisanya apa? Ngomong gitu. Saya langsung punya ide, Ibu bisa nggak bikin gorengan, OT-OT atau pisang goreng gitu. Wah bisa itu, gampang itu. Wah saya ngomong, oke, besok bawa 30 Bu, coba tes dulu. Ibu bawa 30 goreng di rumah, bawa ke kantin, nanti saya ambil dari kantin, saya jual di teman-teman saya, jual di kelas. Nah waktu itu ibunya ngomong ke saya, apa bisa laku, gitu kan. Itu kan mereka pasti makannya yang enak-enak lah, makannya kan yang bagus lah, mereka makan di kantin atau makan di luar, pesan makan atau apa. Masa makan gorengan kan kayaknya nggak mau deh anak muda gitu. Coba dulu Bu, saya ngomong gitu, coba dulu. Bener 30 saya ambil, bawa ke kelas, laku semua ternyata. Saya cuma taruh di meja, saya ngomong, kalau ada yang mau makan snack, daripada nganggur kan, daripada bosan sambil makan kecil. Mungkin mereka kasihan kali di Anda ya. Mungkin.
Bukan mungkin sih, kayaknya memang kasihan deh kayaknya. Waktu itu saya kurus, kecil gitu kan, nilainya jelek lagi. Oh, iya. Gitu kan, IPK-nya jelek lagi. Nilai jelek, Jelek, kurus. jelek juga kan. Oke. Kayak nggak punya masa depan gitu kayaknya. Ini Jadi memang jual gorengan lagi gitu kan. jual gorengan lagi. Dan Dan yang memang lucunya, laku karena kasihan. yes, ya mungkin ya. Jadi lucunya lagi ketemu sama temannya adik saya. Oke. Waktu saya bawa gorengan itu. Wah, Nah, habis Kak. habis saya. Teman adik saya ngomong sama adik saya, Wah, kokomu itu ngapain gitu kan? nggak ada masa depan. Nah, kayaknya bukan gitu. Kayaknya kurang duit ya gitu. Kayaknya papa mamamu nggak kasih uang kokomu deh gitu. tapi ngomong-ngomong waktu Anda jual gorengan, orang tuamu tahu nggak jual? Nggak tahu. Nggak Hah? tahu. Oke, Saya nggak lanjut tahu. lanjut gorengan. Lalu? Saya nggak cerita. Oke. Gitu. Nanti pasti mereka ngomong, nggak usah lah ngapain. Kalau kamu butuh uang, telepon papa mama aja, selesai Iya, kan. iya. Ngapain kamu jualan sesuatu yang untungnya kecil gitu kan. Oke. Nah, setelah itu adik saya tahu cerita ke orang tua saya. Oke. Nah, saya telepon orang tua saya. Uh, Kalau kamu butuh uang, gitu, orang tua saya telepon tuh. Uangmu cukup gak sih? Kata-kata pertama yang muncul, uang kamu cukup gak? langsung kena semprot. Oh. Vino, gila lu ya? Kamu ngapain malu-maluin mama kan? Jualan gorengan itu nggak apa namanya? Untung nggak seberapa malunya, nah, kan gitu kan. Telepon. Kalau kamu butuh uang, langsung gitu. Telepon orang tua, telepon papa mama gitu loh. Ya kan? Jangan sampai kamu tuh kekurangan. Jangan sampai kamu itu susah gitu loh. Oke. Saya ngomong, ya, karena saya waktu itu sudah komitmen sama papa mama, saya nggak mau minta uang orang tua lagi waktu itu. Ya saya lakukan apa yang saya bisa gitu loh. Walaupun sejelek-jeleknya mungkin jual gorengan untungnya cuma 1.500 waktu itu. Itu lagi apa ya? Lagi Waktu kuliah Mas ya. kuliah, semester berapa? Semester 3, semester 2, Oh, semester baru 3. dong ya. Baru. Oke. Baru. Karena saya punya cita-cita mau bayar kos sendiri, bayar kuliah sendiri waktu itu. Nah, waktu itu orang tua saya telepon seperti itu. Udahlah, jangan malu-maluin gitu loh. Maksudnya dalam arti bahasanya seperti itu. Iya. Nah, tapi saya ngomong Mungkin jualan yang lain gitu kali ya. mungkin Iya. mereka mikirnya kamu tuh kuliahnya arsitek gitu. Kok jual gorengan? Nah, jualnya kok gorengan, cuman untung segitu doang, kamu ngapain ngerjain gitu loh. Nah, saya ngomong sama orang tua saya, ini bukan masalah nominalnya gitu, tapi saya mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya kerjakan, dan memang kemarin kan saya ada rugi nih, saya menutup kerugian itu pakai ini jualan yang hal kecil ini dulu, nggak apa-apa. Siapa tahu sambil berjalan dapat yang lebih besar kan, kita nggak tahu. Nah, orang tua saya, udahlah, saya kirimin, kamu jangan jualan lagi, saya kirimin uang ini segini. Saya nggak pakai gitu. Saya tetap jual gorengan. Tetap jual? Ya, saya ngomong, ya saya nggak jual lagi. Tapi besok saya jual lagi. Masih jual? Masih jual. Oh iya, si ibu gorengan senang juga ya. Iyalah. Omsetnya stop. Betul. Rp1.500 tapi kalikan berapa? Setiap hari saya bisa jual 50 sampai 60 biji. Berarti kan kalau 50 biji 1.500 untungnya kan? Itu 75.000. Oh, lumayan. Satu hari. Kalau 30 kita ibarat 25 hari lah. Kita kan masuk kuliah kan mungkin ada hari Minggu libur kan. Anggap aja aktifnya 25 hari. Berarti udah berapa? Lumayan banget. Pantasan nilaimu jelek ya katanya tadi. Nilainya jelek. Jelek gorengan. Oke, berapa lama jual gorengan? Jual gorengan mungkin sekitar 4 bulan 5 bulan. Wow. Nah, setelah itu baru ketemu Keke. Oh, ketemu Keke. Nah, Sejak itu beda. Semenjak itu lucunya ketika saya ketemu Keke, nilai saya bagus. Oke. Udah dapat penghasilan bagus, penghasilan tambahan di Keke, nilainya juga bagus. Apa yang terjadi setelah ketemu Keke? Banyak perubahan cara berpikir yang luar biasa sih. Yang paling signifikan apa setelah di Keke? Yang paling signifikan adalah berani gitu. Jadi lebih berani dan lebih percaya diri. Lebih berani dan lebih percaya diri ya. Karena saya dulu tipenya orang yang pemalu. Sebetulnya saya jual gorengan putus sebenarnya juga malu juga. Tapi Anda bisa melewati rasa malu itu dengan berani dan sukses. Karena kepepet, Pak. Kepepet ya. Kepepet. Saya mau mikir mau jualan apa lagi gitu. Saya mau nutup utang saya tadi yang puluhan juta itu yang rugi di sebelumnya itu. Pakai apa gitu. Saya bingung. Habis itu ya di depan mata apa yang ada, ya udahlah. Apa aja yang bisa disikat ya. Yang ada di depan itu yang ibu penjual gorengan itu dia sohib saya gitu kan. Ya udah, sampai ibu penjual gorengan tadi yang ibu kantin itu teman saya ngomong itu mama saya gitu. Karena saking deketnya gitu. Karena saking ngobrolnya enak gitu kan udah. Tapi banyak bantu juga sih ibu itu. Itu sih kayak gitu. Lalu setelah masuk KK banyak perubahan, lebih berani, lebih percaya diri. Lalu apakah langsung aktif atau ada momen-momen tertentu yang Anda bilang ini dia jawaban? 3 bulan pertama saya staff manager. 6 bulan berikut
3 bulan berikutnya berarti ya, Ruby Star Manager. Wow. Nah, setelah itu baru setahun nggak naik-naik, Pak. Oh, ya. Kenapa nggak naik-naik? Nah, karena 3 bulan pertama kan kenceng nih. Nah, itu alasannya kenapa? karena saya pingin berutang kan. Lalu? Saya pingin lebih dapat penghasilan yang cukup bagus. Jadi 6 bulan pertama, Wah, all out. habis-habisan. Nah, setelah itu habis itu setahun nggak naik-naik lagi. Karena utang sudah. Sudah lunas dan sudah nyaman. Oh, itu problemnya. Problemnya sudah nyaman itu. Oke, lalu apa? Trigger apa yang membuat Anda keluar dari zona nyaman? Saya merasa, wah, kalau Ruby Star Manager itu seperti ini, income-nya stagnan terus. Nah, saya umur juga naik terus. Oke. Saya disadarkan bahwa, oke, umur kita mungkin masih muda, masih panjang perjalanan kita, gitu. Tapi umur orang tua kan kita nggak tahu. Oke. Kita bertarungnya bukan sama umur kita gitu. Kita bertarungnya sama umur orang tua kita. Oke. Saya lihat waktu itu teman saya ada satu orang, dia kehilangan orang tuanya gitu. Dia ngomong, saya punya impian bahwa mau ajak mereka bisa jalan-jalan luar negeri juga waktu itu, teman saya itu. Nah, saya mikir, ya kita nggak tahu ya umur orang tua kita sampai kapan gitu. Saya punya beberapa teman yang orang tuanya udah nggak ada gitu, mendadak, sehat-sehat dulu pada. Iya, nggak keburu, dia mau, katanya dia mau sambil kuliah, sambil berjuang, nanti setelah kuliah dia mau punya impian mau bahagian orang tuanya. Kalau masih ada waktu. Kalau masih ada waktu, ternyata dipanggil duluan gitu. Oke. Ya kan, antara kita yang dipanggil duluan atau orang tua kita yang dipanggil duluan kan. Nah, saya berpikir, wah, berarti bukan masalah sekarang, bukan masalah usianya saya nih. Sekarang nih saya bertarungnya sama usia orang tua saya. Jadi Anda ketemu satu apa tuh namanya? Satu button lagi, satu trigger, satu hot button lagi. Satu apa ya, kayak ting gitu ya. Itu yang membuat Anda keluar dari zona nyaman. Betul. Setelah itu mujizat terjadi. Nggak langsung, Pak ya. Hah? Pasti ketika kita ingin melakukan sesuatu yang lebih, ada tantangan yang lebih besar lagi. Betul. Iya kan? Waktu itu kuliah saya arsitek. Kerjaannya banyak, tugasnya banyak. Gitu, gila. Oke. Ya kan, kalau teman-teman saya tidak sambil bekerja atau sambil usaha pun dia udah kesulitan. Karena waktunya nggak ada gitu, sampai nggak tidur dan lain-lain. Tapi prinsip saya waktu itu beda sih. Prinsip saya yang penting nilainya oke, yang penting lulus. Tapi saya harus punya sesuatu yang beda dengan yang lain gitu. Oke. Itu mindset yang saya terima di GG juga gitu. Jadi kalau kita sama-sama lulus, sama-sama ujiannya nilainya bagus, teman-teman saya juga seperti itu. Nah, terus kelebihan saya apa gitu kan? Saya nilai juga pas-pasan, ya kan? Tugas buatan hasil tugasnya juga biasa-biasa aja gitu kan. Nah, semuanya biasa-biasa gitu. Tapi ternyata saya punya satu keunggulan gitu. Satu keunggulannya, saya ikut panitia banyak waktu itu. Aktif di organisasi karena saya punya tujuan satu. Saya ingin kenalkan KK ke teman-teman itu yang saya baru kenal itu. Itu alasan saya masuk organisasi. Jadi very smart. Jalan tembus dong, jalan pintas dong. Mau apa lagi kalau kita mau caranya ketemu dengan banyak orang, ya kita ikut organisasi. Waktu itu dan bagus hasilnya. Strategi tersebut. Ternyata teman-teman saya sebaya itu nggak sepemikiran sama saya. Oke. Gitu, saya tawarin Keke, dia cara pikirnya berbeda gitu. Yang penting kuliah dulu, lulus, punya pekerjaan yang bagus gitu. Karena dianggap Keke apaan gitu. Waktu itu saya jualannya kan pembalut. Ada pembalut, ada super green food. Mereka pikir saya tukang obat kan. Gitu. Tukang obat, tapi tadi aku lihat karena datangnya bawa Mersimu ya. Waduh, jangan kencang-kencang ngomongnya Pak. Udah bawa pajak kan. Udah dong. Dan setahu saya itu Mersinya Anda beli pada saat lagi pandemi. Yes. Di mana banyak sekali bisnisnya berhancuran, Anda malahan di saat itu Anda boom luar biasa, dan orang lagi susah malah Anda beli Mercy. Kok bisa? Karena itu peralihan Pak Yun. Peralihan dari offline ke online kan. Nah, anak muda ini punya satu kelebihan, keunggulan, mungkin mereka jago di online-nya. Di online, mereka memang nggak usah kita ajarin lebih detail, mereka udah bisa punya kreativitas sendiri, bikin konten lah, bikin marketplace lah, bikin apa dan lain-lain. Mereka sangat kreatif lah dengan hal online, dan mereka memang suka gitu kan. Dan akhirnya ternyata ketika pandemi semua orang beralih shifting dari offline ke online, ya kan. Itu betul-betul jadi lonjakan gitu ya.
kayak booster buat tim kita gitu. Berarti zaman-zamannya online itu sebenarnya mungkin buat orang jadi bencana, buat Anda satu berkat yang Yes. tersendiri ya. Katanya sih kata bagusnya sih blessing in disguise katanya. Blessing? In disguise. Oh iya, Nah, iya, jadi iya. Artinya apa? berkat di tengah Kesusahan. kesusahan gitu ya. Bagi orang lain mungkin, nah tapi itu sebetulnya sudut pandang ya. Iya, dua sisi sih. Betul. Kita tahu dua sisi ya. Betul. Di saya percaya bahwa setiap masalah, setiap musibah, setiap kesulitan, setiap tantangan, pasti ada berkahnya. Iya. Pasti. Weiji itu ada Yes. ada way ada ji ya. Ya, Opportunity ya. betul. Dan di menurut saya setiap berkah yang kita terima pun, jangan-jangan ada tantangannya juga Betul. yang kita terima ke depan nanti. Nah, Yes, itu yes. poin. Jadi teman-teman yang sebaya yang Anda tawarin dan lain-lain sebagainya Anda ditolak, kemudian Ya. sekarang mungkin mereka melihat Anda punya prestasi, melihat sosial media Anda, mungkin mereka ada nggak sih yang wih lu hoki lu ya, oh ya apa sekarang, ada nggak, sering nggak ya? Wah, itu sering deh. Kalau saya lagi main futsal, sekarang main futsal atau badminton atau apa, ketemu mereka di mall atau di restoran lah ya, di tempat makan. Komen pertama apa? Hoki ya lu? Gitu. Ya, Nggak? lu hoki lah. Gitu. Oh, gitu ya? Padahal, Hoki lah karena waktunya mungkin pas kamu ya kan, atau mungkin kamu mulai duluan soalnya, gitu kan. Sekarang kamu bisa menikmati hasilnya karena kamu mulai duluan. Padahal saya ngajak dulu waktu di awal-awal saya ajak juga dia orangnya. Saya ajak orangnya, tapi ya dia ngomongnya sekarang hoki gitu. mindset-nya beda ya? Yes, karena mereka lihat bukti dulu baru percaya. Iya. Gitu. Jarang orang yang percaya dulu baru melihat. Iya, karena tipe orang yang percaya dulu baru Nah, ngeliat. Itu yang saya belajar sih dari Oke. mentor saya. Nah, ini kebetulan mentor saya Bapak Chandra Negara namanya. Oke, Nah, wah. itu yang punya channel YouTube motivasi Success Before 30 kan. Oke, Nah, ya, boleh nonton ya. Melahirkan murid yang luar biasa. Kemudian ini nih, sebagai anak muda, kadang-kadang Anda kalau bicara, bukan kadang lah, hampir rata-rata kalau Anda bicara bisnis, saya pasti dipandang sebelah mata. Ya. Ya, anak muda tahu apa sih? Gimana cara Anda mensikapi? Dan tim Anda setahu saya rata-rata anak muda. ya. Dan banyak sekali yang berprestasi. Gimana cara Anda mensikapi atau strategi apa yang Anda lakukan, kalian lakukan di lapangan? Oke. Yang pertama mungkin harus perbanyak wawasan dulu. Banyak wawasan Wawasan lewat luas. Kita berkumpul dengan berbagai usia dong. Oke. Jadi Ya. kita harus berkumpul dengan mungkin temannya mama saya, Hmm. temannya papa saya. Saya ketika ngobrol sama mereka, oh mereka ngomongnya apa sih? Oh ini, Oke. gitu kan. Saya ngobrol, oh gini, oke. Tapi di satu sisi yang lain, Ya. sebetulnya malah banyak mungkin yang senior-senior itu mereka suka didengarkan sih. Nah itu kuncinya. Jadi kalau kita berhadapan mungkin dengan yang lebih senior daripada kita lebih banyak dengar mereka, lebih banyak mereka mungkin mau ngomong sama siapa bingung. Mau Jadi- ngomong teman sebaya juga mungkin sungkan, mau ngomong sama siapa kan sungkan. Kalau ngomong sama kita kan ngomong sama anaknya. Jadi Anaknya tapi nggak dengerin kan? ya. Pak Yo, anaknya banyak kan nggak mau dengerin dia. Iya, Tapi kita betul. punya telinga untuk mendengar mereka. Nah. Jadi ada jadi pendengar yang baik dengan mereka. Yes, jadi seakan-akan kita anaknya gitu aja. Yes. Dan menambah wawasan ya. Yes, sekarang Oke. nambah wawasan mereka, nambah wawasan kita kan kalau Oke. mereka bicara. Hmm. Nah, saya dengerin, saya ngerti. Oh, gini. Nah, terus kita punya apa namanya? Ya punya hati untuk melayani lah. Oke. Mereka punya masalah apa, punya kendala apa. Nah, solusinya apa kita bisa berikan. Oke. Gitu kan. Oke. Apalagi contohnya solusi kesehatan, mereka punya masalah kesehatan apa, kita bisa berikan lewat KK gitu kan. Nah, mereka kan tambah, wah anak saya aja nggak merhatiin saya gitu. Mohon maaf nih, anak saya aja nggak merhatiin saya. Ini anak yang baru kenal saya ini kok merhatiin saya. Care gitu ya. Oke. Dan kita ketika itu dapat hatinya, ya sudah, Pak Yo. Jadi artinya Anda sebenarnya bukan jual barang, Anda jual solusi. Yes. Ya, lewat Anda mendengar. Yes. Betul. Bagus. Tapi namanya business direct selling ini kan banyak sekali tantangan-tantangan. Ya. Ya, penolakan, lalu dipandang sebelah mata, kadang-kadang banyak yang di PHP. Oke, ini penting nih. Gimana caranya Anda bisa stay terus termotivasi di perjalanan Anda mengejar impian di KK? Gimana cara Anda bisa stay termotivasi? Kalau up and down itu biasa ya. Up and down itu biasa. Iya. Ya. Apalagi kalau lagi di bawah. Kalau down terus, Lagi down itu yang wah mesti tantangan. digantung ya. tantangan yang harus kita
bisa apa namanya, bisa lewati gitu ya, Oke, kalau oke. lagi di bawah. Ah. Kalau di atas, sebetulnya menurut saya di atas pun juga tantangan loh, Hmm. gitu. Banyak iblis godaan. Nah, banyak orang yang mungkin jatuh ketika di atas. Yes. Karena di atas sama di bawah itu kan cuma keadaan sementara, Iya, ya kan? iya. Yang penting itu kan bukan masalah keadaan kita sekarang gitu, Ah, ya kan? Nggak ada yang abadi, keadaan kita sekarang tuh nggak abadi juga. betul. Yang abadi itu perubahan. Iya. Nah, harus inovasi terus, perubahan terus. Jadi gimana cara you bisa stay? Saya bisa stay, nah saya bisa stay itu karena pastinya punya impian, ya, Oke, impian. pastinya punya impian yang jelas, Hmm. yang memang ketika kita bangun tidur tuh bisa, yes Pak, bisa loncat dari tempat tidur kita. Itu Nah, itu nggak semua orang punya. yes, itu yang penting banget. Karena banyak orang ketika bangun tidur dia sebetulnya udah mati. Iya. Maksudnya apa? Dia nggak punya gairah untuk hidup. Yes. Dia nggak punya semangat untuk besok ngapain ya. Iya. Saya harus ngapain aja, nggak ada. Oke. Gitu. Tapi ketika kita bisa bangun tidur dan kita berkata yes dan bersyukur dan kita punya semangat yang baru. Nah, itu namanya impian yang, Jadi Anda setiap kali bangun Anda, itu passion dream namanya gitu. oke, passion dream. Passion dream ya. Kita bangun tuh sukacita. Starting pertamanya penting ya. Iya. Dari buka mata Buka itu mata. penting ya. Betul. Jadi kalau kita down, Hmm. tapi kita punya tadi yang apa ya? Saya ngomong Passion dream. tadi itu. Yes. Itu salah satu. Itu sangat powerful sekali gitu. Oh, pantasan Anda selalu bisa memberikan motivasi ya. Buat yang mau tahu dapat motivasi ini nanti muncul nih Yes. IG-nya Pak Vino. Hendri Vino Buntoro gitu Ah ya. ya, dicatat ya. Sama YouTube-nya nih, Komunitas Indo Bisa. Oh, komunitas yes. Indo Bisa namanya. Oh, iya. Nanti Anak muncul. muda Indonesia pasti bisa. Anak Muda Indonesia. anak muda Indonesia pasti bisa. Nah, Ya, itu. ya Tagline-nya itu. nonton channelnya Yes. sama IG-nya ya. Pantas Anda selalu begitu termotivasi. Yes. Oke, terakhir target di tahun 2023 Ya. di KK. Ya, hati-hati ya, karena ini akan menjadi saksi ya. Ini target atau komitmen publik nih, Pak? Oke, komitmen publik deh ya. Jadi Komitmen publik, Anda punya waktu berapa nih? Sekarang di bulan Maret ya? Bulan Maret ya, berarti Iya. karena komitmen Anda 2 bulan lagi. 9 bulan ya. Iya. Itu Anda yang komitmen lah. Aku sih nggak masalah sih, aku cuma dengar aja. Yang komitmen yang bertanggung jawab. Iya, oke. Kalau posisi udah Royal Crown ya kan? Iya, dan tidak mudah untuk seorang anak muda, hebat sekali. Eh, Atau gini deh, gampangnya gini, kita tahun 2024 itu akan ada selebrasi KK ya, 25 tahun. betul. Kalau 25 tahun itu apa ya? Perak, silver. Kawin perak. Kalau kawin Kawin- perak ya, iya. oke. Kemudian juga sama si perak, oke. Kita akan ada acara event besar. Ini komitmen publik, Yes. oke. Anda ingin ajak berapa orang hadir di acara Bangkok Gala Dinner Recognition? Dan nanti waktu dia sebut nanti muncul angka ya. Iya. Jadi, Nggak apa-apa, nggak iya. apa-apa. Ini Iya. saya juga Iya, dia semangat. lagi proses nih, lagi Iya. proses angka berapa nih? Hati-hati ya. Saya sudah pernah tulis juga sih itu. Oi, kalau udah sudah. tulis ya, oke. Saya sudah pernah tulis, saya sudah pernah visualisasi juga ya. Mantap. Minimal 150 orang. Oke, muncul ya 150 nanti. Oke. Terakhir lah, terakhir ini 150. Oke, itu angka yang luar biasa. Ya, karena kita yakin nanti saat itu selebrasi akan banyak sekali orang yang hadir di sono akan mendapatkan momentum magic moment Betul. mereka. That's why itu momentum itu penting. Yes. Oke, terakhir, karena anak muda, saran Anda untuk yang masih muda, khususnya di KK Indonesia, ya, apa closing statement Anda untuk anak muda seperti Anda? Ya, belum genap 30 tapi prestasi luar biasa. Saya kira prestasi itu berbanding lulus dengan Anda punya mindset kali ya. So Anda ada ini sama ini kamera message ke Langsung di kamera ya. Ya, Oke, untuk anak muda ya, Pak untuk ya. anak muda ya. Orang tua mau dengar juga bisa sih. Anak muda sih pasti ini pengalaman, ya kan? Oke, Ini pengalaman, ini pengalaman. mungkin minim wawasan awalnya, Oke, ya kan? Eh, Minim modal. minim modal ya. Iya kan? Banyak orang yang mungkin merasa "Ini kamu anak kemarin sore gitu kan, Oke, yes. tahu apa gitu tentang kehidupan. Nah, tapi satu hal yang mungkin kita bisa ambil apa ya?
ambil kekuatan power dari anak muda itu Iya. kan mereka tuh masih punya yang namanya apa ya? Kalau saya ngomong api dari dalamnya itu loh. Oke, api dari dalam. Heeh. Yes. Makanya kenapa banyak anak muda disebut apa? Generasi strawberry lah yang lembek sekarang ya mungkin Iya, ya atau mungkin strawberry. ada yang ngomong Coca-Cola lah karena sekali semangat terus tiba-tiba wih Oh gitu. iya, oke. Tapi kan sebetulnya kan dia sudah bisa cus kan. Yes. Cus itu kan bagus banget semangatnya udah pertama langsung meledak dulu. Iya, Nah, tapi bagaimana mempertahankan itu jangan sampai turun kan? iya. Nah, kita punya api semangat yang luar biasa sebetulnya. Tetapi bagaimana kita bisa mempertahankannya? Oke. Nah, makanya kalau menurut saya, kalau kita mau stay di apa ya, di level yang terus tadi yang di atas tadi, Terus-terusan. terus-terusan itu, ya kita Nah. harus punya komunitas yang sama, komunitas yang energinya sama, Pak Yo. Oke, ketemu komunitas yang energinya sama. Yes, yang Yes. energinya sama, yang pingin bangun masa depan sama, Iya, yang pingin bangun masa depan dan pingin pikir ke depan seperti apa. oke. Nah, kalau kita nongkrong sama orang yang, mohon maaf, Hmm. masa depan pikir nanti aja, Iya. gitu kan? Atau ya udahlah, jangan terlalu serius, gitu kan? Iya. Santai-santai aja, ya Iya, kan? iya. Kita hidup ini dibawa enjoy bro, gitu kan? Iya. Ngapain mikirin GK, gitu kan? Jualan pembalut itu kan? Itu sama sekali nggak bergengsi katanya gitu kan? Nah, Iya, kita akan jadi sama seperti mereka kan? oke. Kita akan jadi cara pikirnya kita sama seperti orang yang seperti itu, yang ngomong tadi itu. Oke. Nah, jadi komunitas itulah yang membentuk kita jadi pribadi yang seperti apa Oke. gitu. Walaupun dari dalam itu paling penting ya, dari dalam itu kita harus punya dulu. Nah, itulah yang bisa menarik orang-orang yang sama, yang punya api yang sama seperti kita tadi. Yes. Nah. Jadi ada api, pastikan Anda mendapat komunitas yang baik karena kualitas dilihat dari komunitas. Yes. Oke. Karena api yang mungkin api yang kecil awalnya, kalau berkumpul bersama-sama jadi obor loh, Pak. Oh iya. Bisa bakar Bisa kemana-mana bakar kan? kemana-mana loh. Yes. Dan itulah yang kita bisa bagikan ke anak-anak muda yang mungkin hari ini nggak punya tujuan hidup, Yes. malas-malasan. Karena saya dulu seperti itu. Oke, dan Anda sudah berubah. Yes, saya Nah, harapannya seperti itu. bisa ajak lebih banyak orang lagi. Yes, Ya. banyak orang yang bisa berubah karena ya yang namanya sukses itu menurut saya bukan masalah bakatnya lah. Ada orang yang ngomong gitu kan, oh Iya. sudah bakat, Iya. selalu orang tuanya udah kaya lah, punya privilege lah gitu kan. Ya betul, si privilege pasti akan mendukung kita untuk lebih sukses, pasti lebih cepat. Iya. Tapi bukan berarti menjamin bisa lebih bertahan lama, nggak tentu. Setahu saya Anda tidak pernah menggunakan privilege Anda. Padahal kalau Anda mau bisa. Ya, Yes, itulah hebatnya seorang Vino. Yes. Beliau itu sebenarnya dia tidak perlu jual nasi goreng, pisang goreng dan lain Goreng-gorengan. sebagainya. Dia punya privilege. Yang saya tahu dia punya privilege, tapi dia tidak pernah karena dia mau usaha dari perjuangan sendiri. Itu yang hebat. Dan usianya berapa sekarang? 29 tahun. 29 tahun. Single. Aku nggak tahu ya. Nanti di sini ada nomor Anda bisa cari dia. Oke, thank you waktunya hari ini sangat inspiratif khususnya untuk anak muda. Jangan pernah give up ya. Anda lihat ini kisah yang luar biasa. Thank you so much. Semoga menjadi berkat untuk banyak orang. Thank you. Thank you so much, Thank you. Pak Yo. Thank you. Hebat luar biasa. Oke.